Data, ringkas, fakta, jelas, tanpa ribet. Halo, bersama kami lagi di sini, Tokopedia. Oke, coba deh, sekarang kamu lihat uang yang ada di dompetmu. Pernah kepikiran nggak kenapa sih secari kertas yang ya kelihatannya biasa aja, bisa ditukar sama makanan, baju, bahkan rumah? Ini tuh bukan sulap loh. Ini adalah sebuah kesepakatan luar biasa yang kita bangun selama ribuan tahun. Yuk kita bongkar ceritanya. Oke, untuk bisa paham soal ini, kita harus mundur jauh ke belakang. Jauh sebelum ada dompet digital atau bahkan koin receh. Dulu banget manusia itu punya satu masalah klasik, satu masalah besar, setiap kali mereka mau tukar-tukaran barang. Nah, masalahnya itu disebut kebetulan ganda keinginan. Kedengarannya ribet ya? Gini deh, bayangin kamu seorang petani gandum. Kamu lagi pengen banget makan ikan. Kamu harus cari nelayan yang satu, punya ikan, dan dua, pas banget lagi butuh gandum. Susah kan? Gimana kalau si nelayan ternyata butuhnya kain? Ya udah, gagal transaksinya. Sistem barter ini jelas repot banget dan benar-benar menghambat kemajuan. Karena barter ribet, muncullah solusinya. Uang komoditas. Ini tuh barang yang disepakati semua orang punya nilai, kayak garam atau kerang. Terus, lompat ke sekitar 1000 tahun sebelum Masehi, ada inovasi gede-gedean di Tiongkok, uang logam. Wah, ini jauh lebih awet dan gampang dipecah-pecah. Tapi Tiongkok nggak berhenti di situ. Di abad ke-7, mereka bikin gebrakan lagi, uang kertas pertama di dunia. Ini pada dasarnya cuma kayak surat utang dari pedagang, tapi jauh lebih enteng dibawa-bawa. Dan sekarang, ya kita semua tahu, kita ada di era digital. Jadi, uang itu jelas penemuan yang keren banget kan? Tapi kayak pedang bermata dua, uang juga punya sisi gelapnya. Apa jadinya ya, kalau alat yang harusnya menjaga nilai kekayaan kita, malah pelan-pelan menggerogoti nilainya sendiri? Nah, kita semua pasti sering dengar kata inflasi. Gampangnya gini, nilai uang kita itu makin lama makin turun. Coba deh bayangin, uang 100.000 hari ini nggak bakal bisa beli barang sebanyak 5 tahun yang lalu. Dulu mungkin bisa buat belanja seminggu. Sekarang, sampai di sini sebetulnya ini masih normal kok. Bagian dari ekonomi modern. Tapi, gimana kalau proses ini jadi liar dan gak terkendali? Gimana jadinya kalau nilai uang kita anjlok drastis, bukan lagi dalam hitungan tahun, tapi bulan atau bahkan hari? Nah, disinilah kita masuk ke zona super bahaya yang namanya hiperinflasi. Menurut seorang ekonom, Philip Chagan, ini terjadi kalau harga-harga naik lebih dari 50% hanya dalam 1 bulan. Coba bayangin, kopi yang hari ini harganya 20.000, bulan depan bisa jadi 30.000, bulan depannya lagi entah berapa. Gila kan? 50% sebulan itu udah gila. Tapi coba kita lihat angka tahunannya. Itu setara dengan kenaikan harga hampir 13.000%. Kebayang nggak? Uang tabungan yang dikumpulin seumur hidup, nilainya bisa lenyap gitu aja dalam sekejap. Ini bukan lagi sekadar krisis ekonomi, teman-teman. Ini udah jadi bencana kemanusiaan. Dan ini bukan cuma teori di buku teks ya, ini beneran terjadi. Yuk kita lihat salah satu contoh paling ekstrim dalam sejarah modern, Zimbabwe. Sebuah negara yang bisa dibilang hancur lebur gara-gara hiperinflasi. Jadi apa sih pemicunya? Ternyata ini resep lengkap menuju bencana. Pertama, pemerintahnya belanja jor-joran, habisin uang yang nggak mereka punya, termasuk buat bayar kompensasi veteran perang. Terus, di saat yang sama, produksi pangan malah anjlok. Nah, solusi mereka, ini dia yang paling parah. Mereka nyalain mesin cetak uang terus dan terus, tanpa henti. Dan inilah dampak nyatanya yang dirasain langsung sama orang-orang di sana. Ini bukan lagi soal angka di grafik loh. Hiperinflasi itu benar-benar meruntuhkan fondasi sebuah masyarakat. Sistem kesehatan, sanitasi, air bersih, semuanya hancur. Penyakit merajalela di mana-mana. Dan yang paling menyedihkan, angka harapan hidup anjlok sampai cuma 45 tahun. Itulah harga yang harus dibayar ketika uang sudah nggak ada artinya lagi. Waktu mata uang lokal mereka udah nggak lebih berharga dari kertas toilet, masyarakat Zimbabwe nggak punya pilihan lain. Mereka harus kembali ke cara paling dasar. Mereka mulai tukar-tukaran barang lagi, atau pakai mata uang asing yang lebih stabil, kayak dolar Amerika. Ekonomi mereka intinya mundur lagi ke zaman barter. Uang mereka sudah mati. Oke, setelah lihat skenario paling horor tadi, pasti muncul pertanyaan penting di kepala kita. Emangnya ada cara buat melindungi diri kalau sistem keuangan sampai runtuh? Ada nggak sih alternatif lain? Dan ternyata jawabannya ada.
Di tengah krisis, beberapa komunitas di seluruh dunia nggak tinggal diam. Mereka menciptakan solusi dari bawah, dari mereka sendiri. Namanya mata uang lokal. Jadi ini semacam sistem pertukaran sampingan gitu, yang dibikin khusus buat menjaga ekonomi di lingkungan mereka tetap jalan. Contoh kerennya ada di Volos, Yunani, waktu mereka kena hantaman krisis utang. Warganya bikin mata uang lokal namanya TEM. Cara kerjanya simple aja. Ini kayak sistem saling catat utang piutang antar tetangga. Lewat platform online, misalnya nih, seorang guru bahasa bisa nuker jasanya sama jasa tukang yang benerin atap rumahnya. Simple kan? Tapi ini efektif banget buat menjaga ekonomi lokal tetap hidup, bahkan waktu mata uang resmi, euro, lagi susah didapat. Jadi kalau kita lihat lagi, perjalanan uang ini kayak muter balik ya. Dari barter, lalu ke komoditas, logam, kertas, digital. Pas sistemnya goyang, kita malah balik lagi ke semacam barter yang lebih modern. Ini bukti kalau uang itu bukan sekedar benda, tapi sebuah ide. Ide yang terus berevolusi dan beradaptasi. Nah, pertanyaan besarnya sekarang, kira-kira bentuk apa lagi yang akan ia ambil di masa depan? Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe, serta tulis pendapatmu di kolom komentar.